yang sama-sama satu jurusan, kemudian apa nanti kita takut-takut nggak ada kerjaan nih, nggak kerja kan, jadi kami buat kerjaan sendiri lah. Gimana kemana lagi saya kerjaannya? Saya pun kok nyaman jadi aktivis nih, kayaknya ada kawan banyak ya. Jangan lagi kita salah kaprah tentang Tisonilo. Kalau Tisonilo ini milik kita, kebanggaan kita karena dia konservasi. Ada harimau nanti nggak tahu lagi kita bentuk harimau itu gimana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Kita ketemu lagi di podcast Bukan Mimpi. Tentunya masih bersama Kela. Dan seperti biasa di setiap episode dari podcast Bukan Mimpi, kita akan kedatangan sosok-sosok inspiratif yang keren banget, yang mana tiap episodenya kita pasti bakal dapetin pelajaran-pelajaran baru, atau mungkin pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin kita nggak bisa dapetin di tempat lain. Di podcast Bukan Mimpi, keren ya kan. Untuk hari ini seperti biasa, kalau kemarin Kela sudah ngobrol, mungkin kalau episode sebelumnya Kela ngobrol sama wanita inspiratif. Kali ini kita balik lagi menjadi lawan jenisnya, itu adalah Bapak Joni Setiawan Mundung, laki-laki kali ini. Halo Pak Joni. Pria inspiratif berarti ya? Iya, inspiratif Pak. Jadi setiap episode itu kita pasti nanti akan ada semacam closing statement, pelajaran-pelajaran yang harus pemirsa di rumah dapatkan. Oke, baik. Agak berat nih memang tanggung jawab kita Pak ya, harus ngasih pelajaran. Edukasi ya? Edukasi, bener. Jadi biar pemirsa di rumah tuh nonton podcast Bukan Mimpi, oh jadi begini gitu. Jadi yang nggak tahu jadi tahu ya. Agak berat sih memang ya, produser kita emang ini nih, emang ngasih beban yang cukup berat nih, ngasih kita untuk memberikan edukasi ke penonton di rumah. Tapi nggak apa-apa Pak, kita sambil santai-santai, kalau Bapak sambil ngopi boleh. Ya, alhamdulillah ada kopi ya. Alhamdulillah ada kopi, senang banget. Mudah-mudahan nanti selama 3 segmen kita akan ngebahas, mungkin bisa mendapatkan hal-hal yang tadinya kita belum pernah dengar atau mungkin belum pernah dapatkan, termasuk Kela juga Pak. Jadi Kela senang juga nih jadi host di podcast Bukan Mimpi, karena Kela bisa jadi nambah knowledge baru gitu. Ya kan, makanya kalau Kela nggak tahu, Kela tanya sama narsum. Betul. Tentu setiap podcast ada ilmu baru yang dapat pemirsa semua. Ya? Pemirsa dapat jadi makin pintar, Kela juga makin pintar Pak. Jadi ada manfaatnya, ya kan? Karena kan Kela juga mungkin belajarnya ya sama narsum-narsum inilah yang luar biasa ini. Nah, tapi mungkin pemirsa di rumah sebagian mungkin banyak banget yang ada beberapa kali udah kenal sama Pak Joni, kali kita panggilnya Pak Joni kali ya. Karena Pak Joni tadi infonya nih pemirsa di rumah, itu beliau itu punya nama panggilan yang berbeda-beda tiap situasi dan kondisi. Kalau di rumah Pak Joni. Pak Joni. Nama lainnya Pak kalau di mana? Oh, kalau yang akrab-akrab tuh saya Jojo dipanggil kan? Pak Jojo. Tapi kalau itu siapa tuh Pak? Ini teman dekat kah yang manggil Jojo? Jojo teman dekat. Teman dekat ya. Nanti kalau nggak deket-deket amat Joni. Dia tahu tuh kalau Mundung berarti ini aktivis atau kenalan di kampus atau para dosen. Nah, itu Mundung. Jadi Bapak kalau ketemu seseorang di luar, tergantung Bapak bisa nulis tergantung dari manggil Bapak. Iya kan? Pak Mundung. Jalan Jojo. Ini teman dekat nih berarti. Jadi kalau lupa siapa ya? Di kampung ya, di kampung Jojo juga tuh Jojo. Jadi Bapak bisa misalkan kadang-kadang kita suka lupa nih ya. Ini siapa ya orang? Kita suka lupa gitu kan Pak ya. Jangan kan Bapak nih kayak lagi suka lupa nih. Kayaknya banyak orang nyatakan lebih gampang mengingat nama Mundung. Berarti kalau nama Mundung ini dipanggil oleh pertama unik dan jarang. Kalau Jojo udah banyak nama orang. Joni. Cowok cewek Jojo namanya ada ya Pak ya. Tapi Mundung ini kan jarang nih. Jadi lebih banyak ingat Mundung. Jadi spesifiknya Mundung ini dikenal sama orang dari mana nih Pak? Tokoh-tokoh masyarakat Riau, dari kampus juga ya. Sependi ya. Kemudian dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa saya di zaman saya kuliah dulu. Betul. Di Unri ya. Di Unri. Iya Pak dulu Pak, tapi nggak selesainya bukan di Unri Pak Kela. Memang Kela nih suka lompat-lompat Pak kampusnya Pak. Jadi selesainya di Pekanbaru juga di Persada Bunda. Karena sambil kuliah sama kerja kan bisa. Kela siaran. Kalau Persada Bunda. Sekarang universitas ya? Iya, universitas betul. Nah, jadi Pak Joni, karena Kela manggilnya yang lebih universal aja Pak Joni, karena dibilang Pak Jojo Kela belum deket-deket banget. Kalau manggil Pak Mundung Kela nggak pernah jadi anggotanya pada saat dulu beliau aktif jadi aktivis. Jadi Pak Joni kayaknya ya. Pak Joni, kalau Kela lihat kan di sini kemarin kan dapat bocoran juga bahwa Pak Joni itu banyak banget ikut kegiatan-kegiatan organisasi nih. Bahkan dari tahun 99. Benar nggak Pak? Iya. Itu Kela umurnya masih 7 tahun. Oh iya.
Bapak udah jadi aktivis, sudah aktif di organisasi 92 Kela Pak kebetulan. Saya 93 masuk kuliah. Waduh, Kela baru belajar jalan itu Pak. 94 tuh saya ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Termuda di Riau. Oh, berarti umur Bapak pada itu umur berapa ya? 94 berarti tahun umur 21 ya. 21 ya. 20. Iya. Agak jauh ya gap umur kita. Umur 20. Jadi ketahuan. Kela baru lahir ya. Iya, baru umur Bapak 94 tadi itu kira baru belajar jalan masih jatuh-jatuh tuh Pak jalannya Pak. Jalan 2 langkah jatuh gitu. Jadi Pak, kalau Kela lihat apanya? Jalannya sejak kapan ya? Umur 5 ya? Iya, 5. 3 tahun lah. Berarti kayaknya lambat giginya, lebih Tumbuhnya cepat juga. jalan. Iya. Gigi lambat tumbuh. Ya. Iya juga ya. Katanya gitu ya. Kalau gigi cepat jalannya lambat katanya. Oh, Saya punya 2 anak, saya buktikan begitu. Kayaknya dua-duanya lambat sih Pak gigi. Jadi makanya, Okay. tapi ya udah, kita kan ngomonginnya nggak soal ngebahas umur nih pemirsa di rumah. Kita ngomongin soal aktifnya Pak Joni di kegiatan organisasi. Ini kalau misalnya kalian boleh kasih bocoran nih Pak ya. Di tahun 99 sampai 2002, which is itu berarti sekitar 3 tahun ya. 3 tahun Bapak itu aktif di Yayasan Betobo Agri Lestari. Itu bergerak di bidang empowerment dan pemberdayaan masyarakat tani. Waduh. Iya. Bapak jurusan apa kuliahnya? Pertanian. Wah cocok. Sosial ekonomi pertanian. Cocok ya. Sehingga enggak mau kerja yang lain, saya cobalah implementasikan ilmu ke masyarakat. Karena waktu itu banyak kelompok tani yang ini soal KUT dulu, kredit usaha tani. Di demo, gubernur di demo. Mirip KUD nggak tuh Pak? Enggak ya? Nah, KUD beda ya? koperasi. Itu koperasi unit desa ya Pak? Iya. KUT berarti Bapak cukup aktif, berarti 99 itu kuliah semester atau udah lulus? 99 tuh sedang skripsi ya. Kami mendirikan karena sudah tahu nih. Insyaallah mudah-mudahan kita tamat lah, kalau umur panjang kita tamat nih karena sebentar lagi sudah ujian skripsi kan, atau namanya ujian komprehensif. Jadi kami mempersiapkan diri kami waktu masih betul-betul di ujung-ujung kuliah tuh. Yayasan itu dibentuk. Organisasi yayasan pendidikan ini ya. Kami bertujuh membentuknya 7 orang yang sama-sama satu jurusan. Dan kemudian nanti kita takut-takut ada kerjaan nih katanya kan. Nah, jadi kami buat kerjaan sendiri lah. Karena kami bertujuh itu memang aktivis di kampus. Ada 7 orang nih berarti nih punggawanya ketua semua. Dan masih akrab nggak Pak sampai sekarang? Masih aktif nggak tapi? Semua ada di mana-mana ya. Ada bidang perusahaan pupuk, perusahaan macam-macam. Tapi masih nggak jauh-jauh dari pertanian lah ya. Iya betul. Karena Bapak juga S2-nya itu magister ilmu lingkungan juga. Magister lingkungan. Berarti memang Bapak ini kayak dari awal tuh memang udah kayak wah saya pokoknya harus jadi sesuatu hal yang berhubungan dengan pertanian, kehutanan dan lingkungan. Rupanya kesuksesan seseorang itu kalau banyak tokoh-tokoh besar kita pelajari memang dia tuna di bidang itu aja. Tuna itu tetap fokus gitu konsisten. ya Pak ya, konsisten gitu ya. Bahasa istiqomah dia di situ. Istiqomah benar. Itu sukses seperti Bung Karno. Kita kan lihat biografi Bung Karno tahun-tahun jadi aktivis gitu ya. Jadi itu aja. Tapi saya memang belum jadi apa-apa. Cuman saya tetap konsisten bersama masyarakat. Benar. Mengelola lingkungan hidup dengan adil dan lestari gitu ya. Iya benar, bahkan Bapak juga baru menamatkan S2-nya 2023 ya Pak. Berarti Bapak kan baru-baru ini baru nih. Sebelum itu? Belum tamat sekarang, belum. Belum. Bentar lagi. Dalam proses nih. Insyaallah bulan ini. Berarti Bapak memang benar-benar kayak apa ya? Tapi S2 saya sudah 3 kali. Di Persada Bunda saya pernah coba tuh untuk ngambil hukum, tapi kayaknya karena kesibukan tidak jadi. Di Unri saya pertanian juga, magister pertanian. Dalam waktu setahun gitu kayaknya saya malah-malasan mengerjakan skripsinya, tesisnya kan. Iya tesis. Nggak selesai juga di akhirnya tahun 2009 tuh. Di Unilak sekarang ya Pak ya? Unilak ini karena ada daring. Daring itu bisa kerja, bisa sambil duduk-duduk, bisa sambil santai, bisa ngobrol sampai di rumah, di jalan. Kita bisa kuliah. Benar. Jadi setidaknya juga kita masih bisa belajar meskipun kita ada kesibukan lain ya Pak. Betul. Seperti itu saya nikmati perkuliahan daring di Lancang Kuning ini. Terus juga selain dari Yayasan Betobo tadi nih, Bapak juga aktif juga di Yayasan Pendidikan dan Bantuan Hukum Indonesia ya. Ini Bapak berarti juga sempat ada. Jadi hukumnya specifically untuk lingkungan nggak Pak hukumnya? Jadi gini, hukum ini kan ada kalau kita memisahkannya
ada litigasi seperti di pengadilan dia sebagai pengacara. Ada non litigasi. Oke. Non litigasi ini kan pemberdayaan masyarakat, empowerment, penguatan masyarakat, kemudian advokasi masyarakat, pembelaan masyarakat. Itu. Berarti Bapak ngambilnya yang itu ya? Yang itu non litigasi. Non litigasi. Karena ya? Saya bukan sarjana hukum. Sarjana pertanian kan. Jadi non litigasi itu menjadi core saya sebagai manajer program di kantor bantuan hukum YPBHI. YPBHI benar. Iya. Terus juga beliau ini pemirsa di rumah luar biasa banget, juga penggagas dan pendorong berdirinya kantor perwakilan LBH tahun 2022. Wow. Iya. Terus juga masuk 2005 pernah menjadi direktur eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi. Kalau nggak salah kita pernah ada berkegiatan juga tuh Pak sama Walhi tuh ya. Baru-baru ini ya. Iya. Enggak, tapi nggak setahun belakangan sih ya, kayak 2 tahun gitu kayaknya ada sih Walhi sih. Itu 2005 sampai 2009. Iya. Terus tahun 2022 juga menjadi salah seorang penggagas dan pendiri jaringan kerja penyelamat hutan Riau. Waduh. Jikalah hari. Terus juga 2010 pernah mendirikan jaringan masyarakat gambut Riau, masih berhubungan dengan kehutanan juga. Iya. Terus juga manajer program penyelamatan hutan di Yayasan Alam Sumatera di Suaka Marga Satwa Kerumutan Taman Nasional Tesonilo. Dan Taman Nasional Bukit 30 tahun 2010 sampai 2012. Ini menarik nih. Nanti kita akan coba singgung masalah Tesonilo ya. Kemarin kita sempat ada kan viral tuh Pak masalah gajah kita itu tuh. Ntar kita akan bahas itu kayaknya boleh tuh Pak. Gajah, Yang gadingnya yang di apa namanya dimusnahkan. Dimusnahkan ya? Dimusnahkan apa dipotong? Kalau nggak tega apa nyebutnya dipotong Pak. Kayak gajah itu katanya pelindung Tesonilo ya Pak? Iya, gajah ini makhluk. Siapa Pak namanya? Tessa dan Nila. Oh iya. Yang lahir itu sekarang udah besar tuh Tessa dan Nila itu. Iya, yang kemarin yang viral ini Pak. Viral ini, aduh lupa siapa. Saya juga lupa tuh namanya kemarin sempat. Iya. Kopi dulu coba, ingat nanti dia tuh. Itu kayaknya katanya sih itu benar-benar gajah yang menjaga si apa namanya hutan yang ada di sekitar Tesonilo itu. Iya. Karena ada gajah liar yang masuk dan juga ini ya. Dia sudah jinak tapi dia bisa ngerti gitu kayaknya Pak ya. Jadi paling sensitif, paling perasa, makhluk paling perasa itu ternyata bukan manusia. Gajah. Itu gajah itu. Dan dia kayaknya teritorial ya Pak. Iya. Maksudnya dia menjaga sangat teritorial. Home ring itu ring rumah dia itu jelajahnya 250 km. Gede juga rumahnya gajah ya. Balik lagi dia, ketemu lagi. Rumah kita cuma 500 meter ya Pak. Terus itu kita bahas nanti boleh tuh lebih spesifik ya Pak, kita ngebahas masalah Tesonilo kita di segmen selanjutnya. Nah selain itu juga beliau ini merupakan wakil ketua Majelis Lingkungan Hidup pimpinan wilayah Muhammadiyah juga 2014 sampai sekarang masih aktif. Juga pernah menjabat sebagai presidium KAHMI, Korps Alumni HMI. HMI itu Himpunan Mahasiswa Islam. Oke. Sampai sekarang juga nih dari 2016. Beliau juga sampai sekarang masih menjabat sebagai wakil ketua FKPMR, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau. Waduh, keren banget Bapak, ini banyak banget loh Pak. Ini kayaknya yang berhubungan sama masyarakat semua ya Pak. Iya, betul. Terus juga komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau di masa bakti 2017 sampai 2021. Iya. Pernah menjadi wakil ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia Provinsi Riau. Jadi kayak paguyubannya sarjana pertanian nih Bapak pernah jadi ketuanya. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 2016 sampai 5 tahun, 4 tahun masa jabatan ya? 5 tahun ya kayaknya ya? Rasanya 2 periode itu ya? 2 periode? Udah 2 periode 10 tahun dong? 2025 ini baru diganti. Oh berarti dia 2 periode ya berarti ya? 5 tahun ya? Per 5 tahun ya? 2015 sampai 2025 ya. Oke. Terus juga wakil ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian, pendiri Brima Palasungkai, ini Brigade Mahasiswa Pecinta Alam, suatu gerakan kelestarian alam Indonesia tahun 19 di Fakultas Pertanian Undri. Wah, ini menarik banget nih. Mungkin kalau kemarin kita ngobrol di bintang tamu Bukan Mimpi sebelumnya Pak, itu kan spesifik tuh banyak misalnya kayak dari terakhir kemarin dari kejaksaan masalah hukum. Pertanian, perhutanan, lingkungan hidup dan lain-lain ini baru Bapak nih yang kita temuin. Oh, setelah berapa episode nih? Setelah berapa episode kita? 10 ya, sudah 10 baru ini keberapa? 7. Oh, 7 ya? Iya, banyak tuh produser kita Pak, kita nggak catat itu produser. Berarti Pak selama Bapak menjabat sebagai aktif di dunia organisasi, berarti memang udah passionnya, ya udah saya mau konsisten dan kayak Bapak bilang tadi, istiqomahnya di pertanian, lingkungan hidup gitu ya Pak. Betul. Apa yang awalnya bikin Bapak kayak ya udah deh saya kuliah ambil jurusan pertanian dan istiqomah di sini gitu? Apa pemicunya tuh apa sih Pak sebenarnya? Aktivis itu kan menurut saya ya, karena pribadi saya mungkin di situ
passion ya. Passion, betul, di passion. situ. Karena ada kepekaan dan kepedulian itu. Berarti dari kecil Bapak udah sangat. Satu gini, kalau ada kawan klien main bola atau main mobil-mobilan, kan anak laki-laki main mobilan ya, kan anak perempuan main boneka ya. Mobilan itu kalau ada yang klien saya penengah aja, jangan klien. Saya tidak suka orang ribut-ribut tuh. Berarti memang kayak Bapak mengayomi gitu. Tapi saya marahnya sampai meninju orang untuk menenangkan orang. Sampai saya banting anak itu dan kawan sebaya ya. Sama teman-teman ya. Ataupun kawan di atas kelas. Tinggi besar badannya tuh saya enggak takut saya gitu. Betul. Berarti yang berhubungan dengan masalah konflik sengketa gitu mobil-mobilan kan gitu sengketa. Iya. Tapi ini menarik banget pemirsa di rumah. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tapi kayaknya di situ saya teringat masa kecil. Berarti saya ini memang di situ gesturnya suka mendamaikan orang. Kayaknya benar. Sepak bola tuh bisa damai tuh. Wasit tak bisa mendamaikan. Saya bisa tuh rangkulan akhirnya gitu kan. Itu. Benar-benar. Ini kita tahan dulu Pak. Ini menarik banget pemirsa di rumah. Kita akan bahas nanti mengenai bagaimana Bapak awal mulanya. Kalau tadi kan beliau menceritakan masalah masa kecilnya nih. Dulu awalnya tuh memang beliau itu passionnya adalah menjadi penengah di antara dua kubu yang sedang berkonflik. Nah, permainan apapun itu. Dan kita coba nanti akan tanyakan lebih spesifik lagi kenapa beliau begitu tertarik untuk menjadi seorang aktivis spesifiknya lagi di lingkungan pertanian dan kehutanan dan lain-lain. Kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana, tetap di podcast kita nih. Oke pemirsa di rumah, kita kembali lagi di podcast Bukan Mimpi. Luar biasa banget ternyata hari ini Kela kayak ketemu sama seseorang yang memang sangat on fire pagi ini. Ini Bapak luar biasa, kita ngomongnya sama aktivis ya. Jadi memang kayak wah, tenaganya tuh apakah terlalu pagi Pak kita pagi dan kopinya emang enak ini, kopinya mantap. Kopinya kayaknya kopi bukan kapal api nih, bukan. Bukan. Ini nanti ada sponsornya nih Pak. Kita doakan nanti segera masuk. Ada nanti minuman, boleh brand kopi silakan. Bapak teh juga teh ya. Teh juga. Boleh. Masuk hubungi produser kita ya. Pak, menarik Pak. Masalah pada masa kecil itu, waktu dulu Bapak seneng menjadi penengah bukan pelaku konflik. Itu boleh diceritain nggak sih Pak? Maksudnya naluri itu muncul seketika kah? Iya, jadi gini. Ini kan pemilik mobil-mobilan itu saya atau bola. Ini umur berapa sih Pak kira-kira? Ya umur 7-8 tahun. Oke. TK tuh 5 tahun. Sejak TK pun saya bermain dengan anak-anak yang suka nangis, suka kencingin celana, berak celana. Itu saya peduli, saya tuh ceboin gitu kan. Padahal saya enggak pemipis, bukan ngompol saya. Tapi kawan-kawan saya tuh pengompol, sedang main berak gitu kan, berak. Itu saya kadang-kadang seumur ya. Terus Bapak yang bukan saya lebih tua dari dia, enggak. Bahkan ada yang lebih tua dari saya yang suka kencing di celana itu, ngompol di sekolah. Terus Bapak yang sedang main ngompol gitu kan. Terus Bapak yang taking care gitu. Bapak yang taking. Dan sejak SD saya itu ini sering ditunjuk ya kelas 2 lah ya. Kelas 1 saya masih kecil betul ya, masih umur 6,5 tahun. 6,5 tahun saya, enggak masuk 7 tahun, 6,5 tahun waktu itu. Tapi umur 7 tahun 8 tahun itu, kelas 2 SD itu saya ini sering ditunjuk jadi ketua kelas. Oke, kelas 2 SD itu sampai SMA. Ketua kelas terus nih udah bertahun tak? Dan gini artinya terpilih terus ya. Terpilih terus. Kemudian kalau upacara bendera ya, itu saya paling hobi seneng, bahagia betul kalau hormat gerak orang ikut pemimpin upacara. Itu saya merinding. Dan kalau tidak dipimpin saya upacara, saya icak-icak sakit. Gitu. Yang penting sampai kelas 6 SD itu. Karena saya ketua kelas dan saya tidak ditunjuk. Umpamanya jatuh ke kelas saya kan dia enggak kelas 3 atau kelas 4, ini kan bergantian tiap hari, tiap Senin. Tiap Senin bergulir ya, tiap Senin upacara kita kan. Upacara bendera. Jadi itu. Dan saya pikir kenapa saya memaksakan diri harus jadi pemimpin upacara. Mungkin kalau Kela lihat kayak artinya ada leadership. Saya melihat di situ. Tapi kok kenapa saya harus menipu, harus icak-icak sakit perut kalau nggak jadi pemimpin upacara gitu ya Pak? Gitu ya. Ke perut dan icak ke LKS apa? UKS ya. Udah kesehatan sekolah. Itu saya tidur dan minum situ. Ada air dingin, disiapkan air panas, bisa buat teh sendiri. Walaupun ada gurunya yang mendampingi, tapi dia nanti keluar lagi karena sedang upacara kan. Dia ikut upacara juga guru. Betul. Dah kamu istirahat ya dulu. Ya Bu, saya lemas bu gitu ya.
Tapi gurunya pernah ada yang nyadar nggak Pak? Kamu nih kayaknya setiap nggak jadi pemimpin upacara sakit mulu deh. Pernah ada yang nyadar Tapi nggak Pak? sebetulnya saya serius itu, saya agak lain Oh jadi mungkin efeknya ke fisik jadinya. Badan saya lain, tapi kalau di depan itu enggak. Berdiri berapa jam itu kita kan? Kita hormat kepada pembina upacara, hormat. Oh, ada tuh balik badan, balik kanan, balik kiri. Ya seperti PBB lah ya. Sama Pak, kita juga kalau misalnya sehari itu nggak menyerocos tuh ada yang kurang juga, demam juga akhirnya. Itu bentuk, menurut saya itu bukan kepemimpinan, itu kepekaan dan kepedulian. Betul. Saya peka ingin udahlah saya aja lah yang jadi. Nah itu. Betul. Jadi kalau sejarah kecil saya tuh saya baru teringat sekarang, kayaknya inilah bakat saya menjadi NGO, di aktivis NGO, aktivis lingkungan, aktivis mahasiswa. Karena saya tidak mau dipimpin orang, saya mau memimpin orang aja gitu. Benar. Tapi kan spesifiknya Bapak di bidang lingkungan nih Pak. Lingkungan saja ya, kan? Pertanian dan kehutanan. Iya. Nah pada saat ini yang harus kita tanya nih sebelum kita ngebahas masalah Tesonilo yang menarik banget tadi pemirsa di rumah. Pada saat Bapak kuliah, mau menuju kuliah, Bapak kan kita ada penentuan jurusan. Saya pokoknya pengennya pertanian. Bukan di kuliah lah, di SMA. Bapak juga SMA? Oh ya SMK Bapak di? Biologi, jurusan biologi. Ada 3 jurusan, fisika, biologi dan sosial. Nah, SOS. IPS dulu kan namanya kan. Kalau nggak salah ada satu lagi budaya. Budaya itu kadang ada orangnya ada hilang lagi bidang jurusan itu kan. Tapi di kelas 2 SMA itu kan. Dan Bapak udah menentuin pilihan sendiri? Saya biologi dan memang gandrung itu ya. Meneliti, nengok tanaman. Saya tanam saya suka sejak kecil juga. Iya. Oh. Jagung tuh saya heran, kita apakan jagung tuh dalam apa? Dalam plastik kecil gitu. Tumbuh gitu. Saya perhatikan harian tumbuh jagung tuh. Iya. Berarti saya menikmati gitu. Berarti bukan karena ada sampai berbuahnya pun memang dalam kebun saya di belakang rumah itu paling saya tanam akhirnya dari 100 biji jagung. Itu paling 10 yang tumbuh. Tapi saya menikmati 10 itu. Buah. Dan saya bangga kasih ibu saya gitu. Dan saya suka tuh ngambil ikan menanggung ikan di gitu. Kolam. Kolam saya besar dulu. Itu saya kasih ibu saya. Padahal kan namanya orang tua kan sudah bisa ngambil sendiri, kolam sendiri. Tapi saya cari sungai-sungai lain yang ikan sepat, yang lain ikannya. Kalau ikan sendiri kan ikannya itu kalau tidak salah kalui dan ikan loma namanya. Itu enak banget disambut. Sengaja dipelihara tuh. Iya. Tapi saya pengen ikan sepat, ikan gabus, ikan tempat lain. Rupanya di paret-paret itu saya dapat. Saya kasih ini ikan mana nih? Dari paret ini. Itu. Berarti dari orang tua nggak ada background pertanian ya Pak? Nggak ada, orang tua saya itu tadi. Saya sebetulnya berlatar belakang guru dan Muhammadiyah. Orang guru-guru di Muhammadiyah ya. Oke, dan bukan guru biologi. Bapak saya kepala sekolah SMA Muhammadiyah Lirik, ibu saya kepala SD Muhammadiyah Lirik kepala sekolah. Tapi setelah kerja di Stanpek tahun 60-an, 67 dia masuk Stanpek. Jadi perminyakan dia. Backgroundnya accounting ya. Accounting, berarti memang tidak ada urusan campur tangan orang tua dalam penentuan jurusan ini ya Pak. Tapi kami sebetulnya di Pertamina Lirik itu dan semua Pertamina di Indonesia itu anaknya dapat jatah untuk dapat jadi pegawai juga. Dan saya sempat ditawarin orang tua saya tidak mau. Ngapain saya nanti SP sarjana pertanian bukan sarjana perminyakan saya bilang kan. Padahal sebetulnya masuk Pertamina itu ada anak FKIP, ada semua jurusan malah ya Pak ya. Tapi saya agak sok idealis. Kayaknya gini lah ya. Di kampung saya tuh ada sirine bunyi itu jam 6 bangun. Jam 7 pergi kerja. Kayak robot orang-orang nih. Saya bilang gitu. Kalau saya kayak gini juga kacau juga nih. Saya mau pembebasan ini kan. Saya kan sejak dari aktivis di kampus kan bebas kita nih. Mau ke sana, mau gerakan ke sana, mau beraktivis di sini, mau ngadakan acara seminar, mau ngadakan ke kampung-kampung. Terserah kita. Saya lebih menikmati itu daripada menjadi pegawai yang pagi. Kayak 9 ke 5, 8 ke 4 dan gitu itu ya ada Pak? serinenya. Jam 4 tuh harus balik tuh keluar dari kantor kan. Kegiatan di Kecamatan Lirik itu 17 desa itu adalah kegiatan-kegiatan perminyakan aja. Artinya itu daerah industri ya. Nah itu yang menurut saya salah di Pekanbaru aja lah gitu. Berarti ngajak memang juga orang tua saya ngajak juga. Berarti Bapak cukup idealis ya, kalau nggak idealis nggak jadi aktivis dong. Bukan idealis ya, tapi saya melihat ya adalah enak. Maksudnya Bapak Lebih bisa settle konsisten ya. gitu maksudnya. Settle ya. Kita
keluar dari zona nyaman sebagai aktivis itu nggak mau juga. Kan ada orang nggak mau keluar jadi zona nyaman di perusahaan, di gimana kemana lagi saya kerjanya saya pun kok nyaman nih jadi aktivis nih, kayaknya ada kawan banyak ya, ketemu di mana-mana kita disenangi orang, bukan suka disambut enggak, tapi memang orang kok membutuhkan kita ini, gitu ya. Itu menurut saya ada kenikmatan kayak, sosial, ada kenikmatan sendiri batin. gitu ya, benar. Tidak ada ekonomi tidak saya dapat, finansial tidak saya dapat dari sini. Nah, menarik nih Pak, kalau kita ngebahas mengenai masalah Bapak berkegiatan di organisasi dan aktivis. Mungkin Bapak udah berapa tahun aktif di dunia aktivis nih, tentunya sudah banyak banget movement atau pergerakan yang sudah Bapak lakukan gitu ya. Ada yang paling menarik tuh yang pas bagian mana sih Pak? Pada saat ngapain tuh selama jadi aktivis ini, misalnya pada saat membela kasus membela masyarakat apa, ya, gitu. Membela masyarakat, kemudian ada statement, ada pernyataan sikap masyarakat, diekspos lah di Riau Post di mana-mana, di Riau TV, masuk media masuk media lah kan. Dan tuh habis itu 2 hari 3 hari seminggu nggak ada reaksi. Itu pening saja, kok nggak ada. Kita kalau beraksi kita harus ada reaksi. Artinya, itu apa nih tindak lanjutnya contoh nih, ya, gitu contoh ya, kita sering disebut ditunggangi asing, ditunggangi padahal kita ditunggangi hati nurani kan. Iya betul. Ini ada ditunggangi orang di belakang. Bahasanya terlalu hiperbola gitu. Kan komentar di koran seperti itu terhadap kami para aktivis ini. Pasti ada yang nunggangi gerakan ini. Pasti ada pebisnis lain di belakang. Siapa pebisnis? Nggak ada gitu. Orang merusak lingkungan ya sama semua pebisnis. Saya lihat aktivitasnya ada sedikit merusak lingkungan, ada yang banyak kan. Itu saya melihat keunikannya. Kalau nggak ada reaksi malah saya pusing ke 7 keliling. Dan itu pernah kejadian Pak, waktu itu pada saat Bapak ngapain tuh? Maksudnya sedang ada aktif? Ada kasus masyarakat, umpamanya ada pencemaran di sungai ya, di sungai ini, dan dia melapor ke kita, dan kita expose tuh perusahaan itu. Nggak ada reaksi dari perusahaan tuh. Nggak ada reaksi, nggak ada. Biasanya kan ada reaksi dari humasnya. Ada tindak lanjut ya Pak ya. Hasil aksi kita terhadap pernyataan sikap atau konferensi pers atau demo besar-besaran itu biasanya ada reaksi. Tapi yang pas itu pada saat itu nggak ada. Itu tahun berapa? Ternyata perusahaannya memang sudah mau bangkrut, sehingga mungkin tidak ada humasnya lagi. Iya. Tahun berapa tuh ya Pak ya? Iya, tahun 2005. 2005 ya. 2005 lah. Berarti Bapak mendapatkan yang kayak Bapak bilang kepuasan batin itu ketika apa yang Bapak lakukan ini? Iya, kalau ada reaksi kan kita akan ada duduk bersama nih. Perusahaan akan melihat, wah ini berarti serius banget bagi masyarakat, nih serius nih masalah ini, pencemaran ini. Umpama kasus pencemaran itu lah ya. Itu pasti ingin ditemui tokoh masyarakatnya, kepala desanya. Apa tuh Pak Joni Mundung tadi? Kayaknya aksi unjuk rasa mana tuh, apa tuh, gitu kan, diajaklah diskusi. Biasanya ada jalan tengah untuk masyarakat kan, kita minta jalan tengahnya ya ganti rugi atau pembersihan sungai, atau limbah itu ditarik dari sungai itu kan gitu. Sehingga masyarakat bisa cuci mandi kakus lagi kan. Itu persoalannya kebanyakan di desa-desa itu ya, soal karena sungai kalau tercemar. Sungai ya, karena kan mereka masih aktivitasnya tuh masih di sungai, nyuci juga masih di sungai gitu ya Pak. Transportasi sungai juga kan. Itu menurut saya yang pernah saya alami, yang tidak ada reaksi, tidak ada. Jadi itu kayak ada rasa ada yang salah nih kan? Iya. Ada yang salah, berarti salah nih taktik kita, bukan konferensi pers rupanya, harus demo besar-besaran nih nampaknya. Ternyata perusahaannya sudah mau collab gitu kan, tidak ada jawaban apa-apa. Ya silakanlah, mau diambil perusahaan kami ngambil mungkin gitu ya. Udah pasrah kayaknya. Karena itu baru konferensi pers itu pernyataan sikap baru. Tidak ada reaksi apa-apa. Nah, terus Pak, kalau misalnya nih kita ngebahas kan kalau di Riau ini kan pasti isu mengenai pembakaran lahan, segala macam tuh isu yang mungkin tiap tahun tuh pasti ada Pak. Bapak nih selaku orang yang bukan cukup lagi aktif banget nih di bidang lingkungan hidup khususnya, Bapak ngerasa gimana sih Pak dengan hutan kita sekarang, terus juga sekarang sudah banyak juga kalau kita lihat tuh di Riau spesifiknya tuh sudah semakin sedikit gitu yang bisa kita ini tuh gimana sih Pak rasanya? Karena pasti nyes banget gitu kali ya Pak ya rasanya ya? Karena kita melihat masyarakat ini kan berkembang dan
semakin ramai ya. Jumlah Populasinya makin banyak. Populasinya. Semakin banyak. Tentu ada kebutuhan itu, kebutuhan hidup untuk bertani, bercocok tanam atau justru pemain spesifik sekarang banyak sekali pabrik sawit yang gampang sekali kita nanam sawit, sudah penghasilan udah jelas tuh. Bisa kalau paling turun pun hanya 1 juta paling atau berapa kan. Bisa hanya kadang pernah turun 1.000 rupiah. Tapi ini karena seksi begini, isu-isu seperti ini seksi, jadi tanggapan masyarakat dan komplain masyarakat, kemudian reaksi pemerintah itu memang beragam dan nggak ketemu titik temu gitu ya Pak? Ketemu gitu Pak ya? Undang-undangnya jelas, peraturannya jelas gitu ya. Nggak ada titik temu karena memang contoh ya kebakaran hutan tadi kan, cerita kebakaran hutan. Kalau terbakar itu perusahaan kita dulu karena konsesi perusahaan jelas titik koordinatnya jelas api itu berasal dari mana. Nanti perusahaan tidak ada Pak, itu wilayah konflik, itu masyarakat yang bakar. Karena selama ini tidak pernah kami nanam umpamanya perusahaan akasia, RAPP umpamanya saya sebut aja lah perusahaan itu kan sudah terbakar tapi di konsesi dia tidak akan mau dan regulasinya tidak jelas tentang itu. Karena memang masyarakat yang sedang bersengketa dengan perusahaan belum ada penyelesaian ya itu zona status quo sebetulnya. Tapi kan masyarakat panen ketika api tidak ada lagi, gitu ya. Sawitnya panen, sebenarnya konsesi akasia, tapi ada sawit. Betul perusahaan berarti ada konflik di situ. Tapi kenapa perusahaan membiarkan konflik itu gitu? Sama kasus Tesonilo, kenapa selama ini dibiarkan? Ada pembiaran pemerintah, ada pembiaran aparatur, ada pembiaran Pemda. Yang jelas-jelas Taman Nasional ini ada daerah konservasi. Dan itu harusnya pemerintah ikut andil di situ ya Pak? Nah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan desa itu tidak ngerti bahwa ada 6 zona di Taman Nasional itu. Ada zona pemanfaatan, ada zona lindung, ada zona konservasi, ada zona tradisional untuk masyarakat adat. Nah, ada zona inti, zona inti konservasi ya. Tapi ada pemanfaatan yang boleh. Jadi saya adalah pengusung dan pengusul Taman Nasional itu. Tesonilo. Pelaku sejarah. Belum nyampe di situ Pak. Pelaku sejarah. Saya pelaku sejarah. Saya mengusulkan salah satunya dari 4 penandatangan. Saya salah satu orang yang mengusulkan perluasan Tesonilo menjadi 83.000 hektar itu. Wow, gede dari banget. Dari 38.000 kita minta ke Menteri 100.000 dikabulkan oleh Menteri 44.000. 44.000. Di dalam 44.000 itu sebelum diusulkan, ketika kita memetakan sudah ada sawit. Kalau ditanya mana duluan Taman Nasional atau sawit? Sawit duluan. Nah, sejarahnya begitu. Iya. Dan mana duluan masyarakat adat atau Taman Nasional? Masyarakat adat duluan yang mempunyai lahan ini. Kalau tidak ada masyarakat adat, tidak ketemu kita Taman Nasional 100.000 hektar itu. Betul. Karena mereka menyelamatkan hutan, melindungi hutan, mereka terjaga, maka kita adakan Taman Nasional itu. Kalau enggak tuh enggak ada hutan, kapan kita jadikan Taman Nasional? Dan kita ajak datuk-datuk itu, batin-batin itu berembuk. Duduk berunding bersama. Akhirnya disepakatilah kita usulkan aja Taman Nasional. Oke. Karena ada pihak lain yang mau ngambil lahan itu untuk jadikan akasia dan eukaliptus. Maka kita sebelum jadi Tesonilo nih Pak ya. Kita tentang harus hutan alam, nggak boleh ada hutan industri. Ini menarik banget pemirsa di rumah. Jadi kita nanti segmen 3 kita kan khusus kebahas masalah konservasi dari Tesonilo ini ya. Langsung ya situ ya. Oh langsung, ini menarik Pak karena ini kebetulan isunya juga sedang hot-hotnya nih Pak. Kemarin sempat ada kejadian yang tidak mengenakan juga. Jadi buat pemirsa di rumah, kita sama-sama akan belajar dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan area atau konservasi dari Tesonilo ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di podcast Bukan Mimpi. Oke pemirsa di rumah, kita kembali lagi di podcast Bukan Mimpi, masih bersama Pak Joni Mundung. Dan seperti yang tadi kita sudah janjikan di segmen 2 bahwa kita akan ngebahas spesifik mengenai area konservasi dari Tesonilo nih Pak. Tadi kan Bapak juga sempat ceritakan bahwa Tesonilo ini sebenarnya sempat mau diambil untuk eukaliptus sama akasia. Pada akhirnya perjuangan dari Bapak mungkin salah satunya juga turut andil. Turut andil di situ, akhirnya tidak jadi dan akhirnya jadilah si konservasi Tesonilo. Bukan ini. Kami para aktivis saja, masyarakat adat. Masyarakat adat, benar-benar. Nah,
Mungkin pada saat Tesonilo akhirnya muncul Pak, mungkin juga sudah dikenal juga sama masyarakat Pekanbaru. Ada banyak sekali dong pastinya hal-hal atau konflik-konflik atau mungkin juga problem yang dihadapi, khususnya mungkin masalah lingkungan. Dan ada beberapa hewan yang dijaga juga ya Pak di situ, kayak gajah, ada harimau juga ya Pak katanya ya. Harimau Sumatera gitu-gitu. Nah itu Bapak pada saat kejadian-kejadian belakangan kan kita juga ngelihat bahwa ada beberapa berita yang tidak mengenakan nih dari gajah-gajah tuh. Kalau kita baru baca berita juga tuh sempat setahun itu ada 8 ekor gajah yang mati dibunuh. Nah itu gimana Pak? Ya ini kan makanya saya bilang tadi beranjak dari kepekaan dan kepedulian. Masyarakat semestinya jadi pelaku utama pelestarian itu. Masyarakat sekitar atau sebenarnya keseluruhan? Kita semua dan masyarakat sekitar tuh yang adalah pelaku utama. Masyarakat yang lainnya adalah sebetulnya jadi subjek juga. Betul. Subjek itu maksudnya ya ikutlah melestarikan, ikutlah menyumbang apa. Tapi kan banyak kan sumbangan terhadap kabut asap. Karena Tesonilo tuh hampir setiap tahun sejak tahun 97 itu terbakar terus. Karena terbakar apa dibakar? Dibakar, mungkin bisa jadi dibakar kan, karena pembuktian dibakar itu enggak ada di belum ada ya. Tapi jelas terbakar karena tadi diberi tanggung jawab Balai Taman Nasional Tesonilo. Ada kantornya bagus, megah kan. Ada itu, kepala kantor. Betul. Tapi enggak pernah terselamatkan Tesonilo dari kebakaran. Itu awalnya kebakaran dulu deh. Kemudian ada lagi yang boleh kita persalahkan lah ini ya, kalau boleh cari siapa yang salah lah. Sebenarnya tidak boleh kita cari yang salah tuh, tapi yang jelas ada jalan koridor RAPP dan koridor yang di jalannya bagus sekali di sekitar Tesonilo itu yang membuat aksesnya sangat gampang. Iya. Kan jalannya memang batu dan pasir, tapi seperti aspal. Kalau istilahnya mobil-mobil ya kelas-kelas Avanza, 4x4 gitu juga. 4x4 pun enak, mungkin enak. Sedangkan mobil sedan aja bisa enak situ kan. Berarti harusnya aksesnya sangat mudah. Terbuka akses maka terbuka itu. Betul. Dan tahu enggak, ketika itu belum ada tuh 400.000 hektar akasia itu. Sekarang di sekitar Tesonilo itu kan ada 400.000 hektar. Sedangkan Tesonilo luasnya cuma 81.000 hektar lebih. Berarti cuman kayak 20%? Iya, artinya kan ada yang sangat merusak juga gitu. Saya bukan membela sawit juga, karena sawit yang dalam tuh kita pengen direhabilitasi tidak dilakukan oleh pemerintah. Tegas kita nyatakan ketika kami usulkan ini tolong direhabilitasi 19.000 hektar yang sudah ada. Waktu itu totalnya kan menjadi 83.000 hektar. Tapi belakangan diklarifikasi lagi 81.000 hektar luas Tesonilo itu. Tapi ada 19.000 hektar di tahun 2009 itu, ketika kami mengusulkan, sudah ada sawitnya yang sudah tumbuh sekitar 3 tahun. Cukup lama ya berarti. Artinya kan gini, yuk pemerintah kita selamatkan, tolong rehabilitasi. Itulah namanya zonasi Taman Nasional, namanya zona rehabilitasi. Itu yang harus direhab. Kemudian dibiarkan semakin mengembanglah sawit ini sampai hampir sekarang mungkin lebih 40.000 hektar sawit itu. Makin banyak. Makin menyebar karena ada pembiaran, ada apa kan? Nah pembiaran ini lagi-lagi pemerintah soal Balai Taman Nasional, dan Balai Taman Nasional Tesonilo, Taman Nasional Tesonilo ini selalu menjadi agenda politik setiap tahun. Agenda politik itu maksudnya apa? Ketika kita operasi bersama Polri, TNI semua, bupati turun ini, itu hilang tuh kasus tuh, tiba-tiba diganti Kapoldanya, naik pangkat, gitu. Karena ada kepentingan di sana, ada orang-orang besar, ada mantan Kejaksaan Agung, ada mantan Kejaksaan Tinggi, ada mantan TNI, semua ada, lengkap itu. Ada mafia-mafia besar. Jadi kejahatan kehutanan paling lengkap tuh ada di Tesonilo. Kejahatan kehutanan paling ada korupsi di situ, ada kong kalingkong di situ, ada hangki-pangki bisnis di situ. Semua terlibat. Mohon maaf kalau wartawan ternyata. Iya. Ternyata jangan aktivis lingkungan saja, tapi ada wartawan lawan. Tapi tak ada nama Joni Mundung, karena Joni Mundung pengusul Tesonilo itu. Betul. Makanya maksudnya tuh kita pikir Tesonilo ini hanya problemnya tentunya ya kita sama-sama tahu bahwa. Tapi kita beralih ke PKH ini. PKH ini jangan pendekatannya tidak boleh militeristik juga. Kekerasan. Militeristik itu maksudnya pelang gitu. Itu di tentara jaga itu ngapa Pak di sini Pak? Pokoknya kami jaga pelang ini. Tidak ada sosialisasi. Pelang masuk nih. Iya,
kan diplang tuh. Sekarang kan semua sawit yang ada di Tesonilo diplang. Dipolis, bukan iya, polis ya. Ada ininya lah. Ada putih dicat. Iya, permanen di semen bawah itu kan. Iya. Plang namanya itu ya. Iya. Jadi sekarang ketika plang itu dijaga oleh tentara cuma bilang kami pentasan. Kita berharap PKH ini juga mantap menerangkan apa ini, penegakan hukum kah, penertiban kah, atau ngapain? Keamanan kah? Mengamankan sawit itu kah? Iya. Kan ada kecurigaan, masyarakat boleh dong sekarang curiga kalau sawit ini memang mau dipanen oleh negara, mau diambil alih negara, menjadikan bisnis negara. Bisnis negara di kawasan konservasi seperti itu, wah itu internasional akan marah itu. Iya, Dunia internasional yang selama ini ngasih duit kepada pemerintah bisa dipotong. Di stop itu bantuan pemerintah Indonesia. Itu dampaknya besar loh terhadap PKH ini yang jangan sembrono lah. Nah kami berharap ada keseriusan untuk pemulihan. Kalau mau menegakkan hukum di Tesonilo atau penertiban Tesonilo itu harus ada pemulihan kawasan itu. Nah sekarang seperti kita kalau penertiban itu beda dengan penegakan hukum. Menurut saya penertibannya gini, umpama ada daerah parkir. Umpamanya di sebuah swalayan, dan tuh ada orang sembrononya parkir mereng gitu, sepeda motor, mobil gitu juga, tertibkan dong. Tapi mobilnya diambil enggak? Sepeda motor diambil enggak? Tertibkan, diluruskan oleh tukang parkir. Tukang parkir tuh dibayar. Itulah saya asumsikan negara ini dibayar oleh rakyat untuk jaga Tesonilo. Dan penertiban itu harus ditertibkan itu sesuai dengan tadi. Ayo. Ini salah nih kalian. Jadi kami boleh nanam apa? Bolehnya nanam durian, bolehnya nanam jernang, bolehnya nanam aren. Ada enggak yang ditindak PKH ketika ada nanam karet dan durian? Enggak ada. Di kawasan hutan semua karet itu dan sawit itu. Nah, dia enggak ada. Karena memang yang enggak boleh itu sawit cuman. Betul. Tidak pernah pemerintah mensosialisasikan ada loh aren yang hanya 20 batang di Rumbai ini ya, petani anggota saya, itu penghasilnya 48 juta sebulan, 20 batang cuma. Itu tidak 20 hektar loh, 20 batang. 20 masih batang. Kita mau sawit juga lagi. Betul. Ada jernang, kawan saya punya jernang di Talang Mama itu, masyarakat Talang Mama banyak jernangnya di hutan-hutan itu, sekilo 4 juta harganya. Dan cari jernang itu gampang di. Iya. Kenapa tidak itu saja ya Pak? Ada namanya lada atau merica. Tahu nggak sekarang berapa sekilo? 400.000. Kenapa yang 3.000 ini juga yang kita cari? Betul. Iya. Logika bisnisnya nggak kena, logika ekologinya nggak kena. Kenapa kita alihkan ke yang tadi ya Pak? Ya benar. Mau nggak masyarakat? Saya pikir mau nih. Kalau jelas merica itu, aren itu saya ketua asosiasi aren Provinsi Riau. Betul. Nggak pernah air nira itu turun harganya, naik terus. Tapi sawit itu juga membantu. Benar. Dan itu juga bisa membantu warga sekitar. Bisnis. Kita bisniskan Tesonilo itu. Itulah zona pemanfaatan namanya. Bisa di dan zona konservasinya konservasinya jalan. Karena tanaman aren adalah tanaman konservasi, tanaman jernang adalah tanaman konservasi. Boleh enggak rambutan? Boleh. Di Taman Nasional boleh. Yang enggak boleh sawit cuman. Apa susahnya KPKH ini sampaikan juga itu. Pak, Bapak tidak direlokasi, tapi Bapak bisa enggak pindah ke luar Taman Nasional, tapi boleh nanam lagi, tapi bukan sawit. Hebat kalau gitu pemerintah. Pemerintahnya enggak boleh sawit. Pokoknya enggak boleh sawit. Kan pening masyarakat. Tapi nggak ada solusi. Nggak ada. Kalau saya dari dulu ngasih solusi, Pak, yuk kita tanam yuk aren sekitar sini yuk. Kami punya namanya Forum Masyarakat Tesonilo, 24 desa anggotanya. Itu Nini Mama dan Datuk. Dan Datuk Nini Mama sekitar kawasan itu miskin. Orang sekitar kawasan itu miskin hidupnya. Iya. Apa soal masyarakat yang keadaan miskin? Pemerintah hadir dong. Balai Taman Nasional hadir kan. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Menteri LHK, Menteri Pertanian, Menteri Perkebunan hadir dong. Gitu untuk ya itu kan main keroyok kita. Jangan sekarang PKH aja, tentara aja, atau Brimob atau apa namanya Kopassus saja, atau Menhan saja ini sekarang. Ada enggak Kapolda terlibat? Enggak terlibat. Jadi sekali lagi saya ingin jangan salah kaprah bahwa ini adalah pemulihan. PKH harus melakukan pemulihan, bukan ambil alih dari rakyat, merampas dari rakyat tanpa melibatkan rakyat ya Pak. Oke, masyarakat salah, tapi salah dia kan tidak sepenuhnya 100%.
Mereka dibiarkan kok. Mereka dibiarkan buat sekolah sana. Mereka dibiarkan PLN masuk. Di peraturan Menteri Dalam Negeri tidak boleh ada KTP dan KK keluar di kawasan hutan, tidak boleh. Tapi banyak sekali Tisonilo itu kawasan hutan, taman nasional lagi. Keluar KTP di situ, keluar KK di situ. Itu pelanggaran. Jangan rakyat disalahkan, yang keluarkan KTP dong. Iya, gitu. iya. Kami beli dari batin katanya kan. Dari batin-batin itu. Batin-batin itu ya masyarakat jangan salah kaprah juga. Hanya pancung alas terhadap orang pendatang itu. Kawan-kawan dari utara ya. Pancung alas itu pinjam pakai, tidak boleh dimiliki sebetulnya. Tapi kan orang-orang Sumatera Utara, kawan-kawan utara ini merasa memiliki. Sudah ganti rugi kok sama Datuk 50 juta, 100 juta tahun itu ada kwitansinya toh. Kan itu sekarang jadi barang bukti di Polda bahwa Datuk-Datuk ini jual beli lahan. Tidak, Datuk-Datuk ini pejuang lingkungan dulunya. Penyelamat kawasan itu. Sekarang jadi penjahat. Aneh menurut saya ini aneh. Saya ketemu Datuk-Datuk itu penyelamat lingkungan tahun 2009. Kok tahun 2025 dia berubah menjadi penjahat karena jual. Datuk-Datuk tidak punya sawit. Datuk-Datuk batin-batin tidak punya sawit. Benar. Kawan-kawan pendatang yang punya sawit itu. Betul. Mohon maaf aja, kita bukan sarah ini, tapi kawan-kawan pendatang ini merasa miliki pula. Padahal tidak. Seluruh kawasan Tisonilo itu adalah milik Datuk-Datuk dan para batin. Betul. Itu pemetaan saya tahun 2009. Benar. Karena ada batin lah selamat ada hutan di sana. Benar. Kalau sudah ada RAPP, HGU dan HTI inilah penyebab hancurnya hutan Riau. Penyebab kabut asap setiap tahun, kejahatan kemanusiaan setiap tahun. Iya. Sampai hewan-hewan. Nggak ada Datuk-Datuk penyebab kejahatan itu. Benar. Jadi sudah salah kaprah. Jangan hukum yang salah kaprah. PKH ini harus menyasar pada pebisnis besar itu. Cukong itu, yang hangki-pangkinya dengan para pejabat, didukung oleh para pejabat. Saya tidak mau lagi menyebut oknum para pejabat yang mendukung itu. Ada bupati yang mendukung, ada gubernur yang mendukung, macam-macam. Ada menteri yang mendukung waktu itu. Artinya kan dibiarkan, itu makin luas. Dibiarkan kan makin luas. Iya. Ketika dibiarkan, kan perkiraan kita, ini betul nih cara parkir kita. Kita mereng gini, toto kawan-kawannya ikut mereng, udah betul. Padahal tukang parkir udah nyatakan salah kok mereng gini, kan gini parkirnya. Tapi semua sudah rapi gitu. Artinya Tisonilo ini sebagai contoh seperti parkir itu. Berapi, sudah parkir sudah rapi, kami sudah bayar PBB, kami anak sekolah kami bersekolah, dan kami mencapai kesejahteraan yang diinginkan pemerintah. Kami tidak ada lagi di bawah garis kemiskinan di kampung kami ini. Dalam 1 tahun Desa Toro itu, saya lihat dari tahun 2010 sampai 2012, ya 2011 sampai 2012, itu ekonominya pesat dengan sawit itu. Tapi itu juga mengancam ekologis, mengancam gajah, mengancam harimau, betul. Jadi saya mau tukar guling nih, bagaimana kalau yang 400.000 hektar di koridor Tisonilo itu, ini Tisonilo 80.000, ini ada 400.000 hektar arah abadi dan RAPP. Iya. Kita tukar guling yuk, itu diserahkan menjadi Taman Nasional, tidak jadi HTI lagi, tidak BPPH. Nah itu saran saya. Dan masyarakat ini suruh merehabilitasi semua sawitnya. Ayo kita nanam jernang yang harganya 4 juta sekilo. Bisa mesejahterakan masyarakat juga. Merica harganya 400.000 sekilo. Iya. Kok sawit 3.000? Iya juga ya. Aren ini 15.000 sekilo seliter. Kulang kaling, buah aren itu namanya kolang kaling. Itu 22.000 sekilo sekarang di pasar pagi Arengka. Iya. Dan semua kawan-kawan yang sudah ada kebun arennya itu kaya raya sekarang. Kenapa tidak itu aja ya? Nah, artinya ini kan ada 500 pabrik sawit di Riau. Pabriknya ini yang menyebabkan orang enak nih main sawit. Karena wadahnya ada. Saya pernah ditanya, Pak Mundung sekarang ketua asosiasi aren. Mana pabrik Pak Mundung tentang aren? Nggak ada. Semua kafe sekarang, merinding saya ini. Saya mengkampanyekan akhirnya semua kafe ada air nira. Ada pakai gula aren. Karena kampanye saya cuma ini mengobati diabetes. Hanya itu kampanye saya. Betul. Ada keluarga saya yang sudah busuk mau dipotong kakinya, nggak jadi dipotong gara-gara minum air nira. Jadi Allah ngasih obat gula ini adalah gula manis namanya air nira. Gula aren. Karena dia sukrosa bukan glukosa kandungannya. Dia mengaktifkan pankreas. Kok jadi dokter aktivisnya? Kan kita kan memberikan banyak ilmu nih Pak di sini Pak. Luar biasa banget. Pak, tapi kalau misalkan boleh sebelum kita ke mengakhiri podcast Bukan Mimpi karena menarik juga ternyata. Berakhir udah ya.
Ini harusnya sih durasinya 2 jam ya Pak harusnya. Nanti mungkin kita akan coba di program lain untuk melanjutkan ini. Tapi Pak sebelumnya, Kela mau tanya mengenai atau mungkin closing statement apa yang ingin Bapak sampaikan. Mumpung juga ada pemirsa di rumah, bahkan juga mungkin ada beberapa pihak-pihak yang terkait yang akan menonton podcast ini. Coba Bapak, apa sih yang ingin Bapak sampaikan ke Iya gini, masyarakat dan pemerintah jangan takut terhadap apa ini ya, isu-isu atau gerakan Tesonilo ini ya. Itu tadi gerakan nih, ada yang sekarang ribuan orang ke Jakarta nuntut pula kan, bahwa di Taman Nasional itu ada zona inti, ada zona rimba, ada zona tradisional bagi masyarakat adat, ada zona religi, budaya dan sejarah itu bagi akademisi. UMRI boleh ada di situ, UNRI boleh ada di Taman Nasional. Kemudian zona rehabilitasi, itulah sawit yuk kita tanam yuk dengan aren. Ada industri namanya Sido muncul, pengen tuh serai 20.000 hektar, nanam serai dan jahe. Jadi supplier. Ya, ayo, dan jahe lebih mahal daripada sawit harganya. Betul. Kemudian ada zona khusus, nah ini dia. Makanya dengan itu saya berharap bahwa ini adalah jalan pembebasan konservasi namanya. Ada rakyat menjadi peran utama konservasi, jangan lagi polisi, jangan lagi tentara, jangan lagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Yuk masyarakat jadikan agen konservasi di sana. Jadikan agen tuh, ayo ngajak orang menanam sesuatu. Kemudian masyarakat yang ada dalam itu kan etikanya, walaupun dia orang Batak, orang Jawa, orang Melayu, ada budaya dan etika yang sama kita. Itu gotong royongan, nasionalisme gitu ya. Kita bersama membangun negeri itu, jangan lagi pembangunan Tesonilo itu dibangun Tesonilo untuk konservasi, tapi masyarakatnya miskin. Enggak. Masyarakat itu menjadi pelaku utama konservasi itu. Tapi harus dikasih dana segar, harus dikasih edukasi bahwa sawit, kenapa tidak boleh sawit? Tidak pernah diterangkan sih. Jadi solusinya tidak ada. Iya. Apa dia bukan tangan dari Allah juga? Allah menciptakan itu. Tapi Allah kasih akal budi kita. Bahwa sawit ini menyebabkan banjir di Teluk Kuantan, banjir di Pelalawan. Karena ganti hutan menjadi sawit itu tidak ada daerah resapan lagi. Hancur. Dan ada penggurunan di Indragiri Hulu dan Rokan Hulu. Akibat sawit ribuan hektar di Rokan Hulu. Penggurunan itu jadi padang pasir, tidak bisa ditanami apa-apa. Terbahaya, dampak sawit ini sudah nampak oleh Allah, nampak jelas. Iya, betul. Tapi kita suruh berpikir gitu, dan jangan pemerintah jangan tidak menerangkan kenapa pohon sawit ini tidak boleh, kok haram. Iya. Kan tidak ada penjelasannya. Tidak ada. Nah, ini harus ada. Edukasi itu dilakukan oleh PKH juga, bantu dong. Kan enggak, itu urusan kami, itu ukuran kehutanan, urusan kayak ego sektoralnya masih tinggi di pemerintahan Prabowo ini. Itu bukan urusan kami, itu pertanian. Itu tidak boleh, itu Polda itu, bukan urusan PKH. Nah, yang gini-gini kan salah kaprah. Masyarakat pendekatannya juga ya, artinya betul, militaristik. Iya, betul. Tuduhan kita bahwa pendekatan militaristik itu betul. Maka ayolah gotong royong, kemudian kita menghormati bumi dan unsur-unsur ini untuk kebersamaan ini kan kayaknya Polda kan agak keras tuh. Kami bukan membela rakyat lagi, kami membela gajah dan harimau. Nah itu kan ngeri-ngeri sedap masyarakat kan. Berarti kalau kami ngadu apalagi nih, tidak dinilai. Kadang-kadang masyarakat yang awam ini juga begitu ya. Sekali lagi, kawasan konservasi ini bukan tidak boleh dimanfaatkan. Tapi ada zona-zona yang semuanya tujuannya ada konservasionis. Tujuannya adalah melindungi. Jadi sawit yang terlalu masif itu tidak boleh juga. Gitu. Iya, betul. Tapi jangan salahkan masyarakat terus gitu ya. Masyarakat kan sudah disosialisasikan ya. Kapan sosialisasi itu? Kami dibiarkan kok dan boleh kok. Kami bayar hanya 20 juta dapat sekian hektar gitu kan. Nah sekali lagi ada pembedaan. Ada pebisnis besar yang ribuan hektar di sana, ratusan hektar. Nah, itulah yang ditindak. Yang masyarakat 2 hektar, 1 hektar itu hanya lepas makan, hanya tamat SD anaknya, kadang-kadang nggak sekolah lagi jadi petani lagi ketika sudah SD. Nah, itu menurut saya jangan lagi kita salah kaprah tentang Tesonilo ini. Tesonilo ini milik kita, kebanggaan kita karena dia konservasi. Ada harimau nanti tidak tahu lagi bentuk harimau itu gimana. Nanti anak cucu di bawah generasi. Di Tesonilo itulah kita bisa nengok langsung, tidak dari TV. Di Tesonilo lah kita bisa nengok gajah langsung. Nanti kalau tinggal cerita karena gajah dibunuh terus kan, dibunuh kan karena mengganggu sawit. Iya, karena mereka menjaga sebenarnya. Padahal enggak,
Gajah ini menjaga hutan dan menjaga sawit itu kalau sawitnya tidak terlalu banyak. Akhirnya kan tidak ada makanan lagi ya pucuk sawit itu. Karena tidak ada makanan lagi. Itu ancaman gajah ini terancam dia karena tidak ada makanan lagi. Rumah tidak ada lagi. Ada 4 kegiatan harimau dan gajah ini dan seluruh makhluk di beruang-beruang di sana. Ada gelandak juga. Makan, main, kawin, tarung. Makan, main, kawin, tarung. Itu kerja binatang. Tapi kalau ada seperti itu aman, manusia, ya, Pak, ya? enggak manusia itu binatang lah dia. Iya. Kerjanya makan, main, kawin dan tarung. Tarung, betul. Itu aja. Dan kalau tempat makan, main, sudah kawin, tidak ada lagi, tarungnya diganggu, bukan tak ada lagi, diganggu. Iya. Ya marah dong kita juga manusia. Iya, gitu, benar. kan? Rumah kita ada orang nyewa milik dia pula, marah kita. Marah, betul. Mereka nyewa cuma kok jadi milik kamu ya. Saya sudah sertifikat sendiri nih Pak. Kan. Jadi sekali lagi pemerintah harus hadir dalam hal ini. Bukan PKH saja, pemerintah harus menerangkan. Artinya Kepala Balai Taman Nasional Tisunilo harus turun dong. Menteri Kehutanan harus turun menerangkan. Ya sabar ya Pak, ini kan hanya penertiban dong. Yuk kita data yuk Bapak. Kan enak. Sekarang kenapa terlanjur ke Jakarta masyarakat sana? Naik bus kan? Berapa? 30 bus berapa? Itu ngeri tuh kemacetan nanti gimana? Iya, betul. Makannya gimana? Kalau kecelakaan gimana? Iya. Bagus kita tunggu aja ada kebijakan baru gitu kan. Betul. Sekali lagi saya berharap pemerintah Prabowo ini harus tegas terhadap perambah Tisunilo ini. Oke. Tapi ada kemanusiaan, ada sosial kultur di sana, ada budaya, ada sejarah di situ yang tidak boleh ditinggalkan oleh Prabowo tentang Tisunilo itu. Dan saya pelaku sejarah itu, saya mengusulkan. Waktu itu hanya 44.000 yang dikabulkan dari 100.000 yang kami usulkan. Dan kita bisa memberikan ini sebagai warisan untuk anak cucu nanti ya Pak. Karena ekonomi masa depan tuh ada di kawasan hutan ini. Betul. Jadi jangan kami jaga hutan, ekonominya kami mana? Enggak. Justru ekonomi kita gini loh, hutan habis timbullah banjir. Banjir tuh menghabisi rumah, madrasah, semua yang sudah dibangun habis. Ketika banjir, ketika kebakaran hutan tuh kerugiannya luar biasa. Hampir 300 triliun kerugian kita. Betul. Ekonomi yang mana kita mau sahkan bahwa sawit ini atau akasia ini memang mensejahterakan rakyat? Enggak. Justru karena kita menjaga hutan lah kesejahteraan, tidak ada banjir lagi nanti, sekolah tidak dihadang banjir, semua jembatan yang dibangun itu hancur kena banjir. Ketika ada kabut asap penerbangan kita tidak bisa berkunjung. Masyarakat juga kena impact. Banyak dampak ekonominya ketika rusak lingkungan, sangat banyak. Tapi jangan dibalik-balik, menjaga hutan, menjaga lingkungan ini, tapi tidak dapat apa-apa. Jangan dibalik. Nah, datuk-datuk itu mengalami itu. Kenapa dia mau dibayar, mau dibeli tanah wilayahnya di Tisunilo itu? Karena datuk-datuk itu merasa nggak ada punya uang lagi untuk kehidupan anak menakannya. Sekali lagi, mari kita bahu-bahu, mari kita bergotong royong dan ada etika dan moral budaya di Tisunilo itu, yaitu budaya Melayu yang kita junjung tinggi. Itulah kekuatan kita, kearifan lokal kita untuk menjaga Tisunilo. Setuju Pak. Lokal wisdom namanya. Iya, luar biasa sekali. Mungkin kayaknya banyak juga yang masih pemirsa di rumah yang tadinya masih belum tahu kalau ternyata masalah yang kita hadapi nggak perlu jauh-jauh kita kemana-mana, cukup di Tisunilo ini sebenarnya masalah cukup kompleks dan memang sebetulnya menyelesaikan Tisunilo itu adalah contoh kecil miniatur menyelesaikan persoalan semua kehutanan. Lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Miniatur contohnya menyelesaikan Tisunilo, menyelesaikan Indonesia. Jadi kalau ini sudah clear artinya Indonesia gampang. Taman nasional kan gitu juga. Iya. Bisa punya. Ada evolusi pengelolaan taman nasional. Nah, buku ini membuktikan boleh masyarakat di dalam itu. Tidak ada diusir tuh. Tapi sekali lagi jangan sawit. Ribuan orang di dalam Taman Nasional Gunung Songlosa, Bukit 12 dan Lorelindu di Nusa Tenggara. Itu ribuan orang sana, tapi dia menjaga. Nah itu dia. Sekali lagi adat bisa menjadi dikedepankan lah. Luar biasa sekali pemirsa di rumah. Kalau sampai wow, ini isinya kolesterol kita pagi ini karena obrolannya daging semua Pak. Iya kan? Ini daging part 2 nih. Soalnya kita sempat ngomong gitu juga. Ini daging sakit jantung. Pak Joni, terima kasih banyak Pak Joni.
Joni. Sama-sama ya. Terima kasih. Mungkin nanti kita setting waktu lagi, kita akan ngobrol deep lagi tentang ini. Mungkin juga karena ini cukup isu yang memang harus kita concernkan juga gitu, dan ada andil masyarakat yang harus ikut ya Pak ya dalam isu ini gitu. Kita akan coba nanti siapa tahu kita ada waktu kembali ngomong sama Pak Joni. Pak Joni, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih pemirsa di rumah. Jangan lupa nonton podcast Bukan Mimpi setiap hari Kamis jam 10 pagi, dan juga ada channel YouTube-nya di Real Business Production. Nah, begitu sampai kali kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.